Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi surat An-Nur ayat 47. Ya. Mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تحسبوا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Masyaallah muslimin, waktu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat Allah. Rasulullah SAW sampaikan usia kita sampai hari ini. Dan yang kedua, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang mungkin takut akan penyakit. Dan yang ketiga, sebagai bukti keimanan kita ini adalah kita buktikan untuk hadir dalam kajian Islam khususnya Al-Quran. Saya sebagai orang beriman memang harus punya satu keyakinan bahwa jalan menuju surga itu panjang. Tanpa didasari oleh ilmu tidak mungkin sampai ke sana. Karena berulang kali disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Yaitu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga.
biasanya yang ini bertekor ini biasanya nah ini iman kerupuk ya iman kerupuk ada krimis sebenarnya belum banding ngambil kendasi saat ini masa mengkotanya kira-kira pengen sama belum dalam peristiwa misalnya turunnya surat 9 ayat 38 itu kan waktu terjadi perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini itu dalam sejarah terjadi pada tahun 9 Hijriah setelah Rasulullah kembali dari Taif. Nah, perang Tabuk inilah yang disebut dalam sejarah Ghazwatul Usra, perang yang paling sulit. Sebab Rasulullah SAW memimpin perang selama beliau jadi Rasul itu memimpin perang kurang lebih 29 kali. Ini bukan berarti Rasulullah itu ngarai. Bagi tahu ngarai, soalnya kan Qurannya punya Al-Baqarah 190, 191 misalnya. Apa nih? Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ya, apa? Dan perang yang berjalan untuk orang-orang yang kurang jauh, tapi jangan mau berbatas. Itu orang kita yang berbatas. Jadi ini adalah teks ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam itu berperang karena diperangi. Makanya tenggarain. Makanya naik sarjana muni 15 kecamatan ada 15 masjid yang diindikasikan radikal. Kula sajane sing muni-muni kepingin kepingin blong. Ya apa ngomong sing radikale sing ndi ngoten. Ya, kok wancet filme baru wancet. Bisa ngomong wong kafir ditiru bolak-balik. Iki lho heran kula. Lah kalau sampean saya sebagai orang beriman karena di Indonesia itu terus terang ya, orang munafik itu lebih akeh timbang mukmin ini. Niku ditandain begini apa? Yang menolong agama ini rata-rata orang iman. Ya, anak munafik bagian sholat mana munafik. Ambil Quran betul seneng biasa orang munafik. Ya. Padahal diukur surat sing ndek dhewe ae, surat Al-Asri ngono. Ya, nek enggak surat Al-Asri wal asri, perhatikan waktu. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia dalam kerugian. Kecuali yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Minimal nih, niku minimal. Saya ini mau bisa main terus sembahyang tak ya, sebuah masjid baru sembahyang mulai, masjid mulai mangan, masjid mulai mangan. Ini sekarang udah padahal, nih di surat Al-Imran ayat 110 kita dipuji oleh Allah gara apa? Gara-gara untung khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini bentuk pujian Allah kepada orang-orang yang beriman. Untung kamu adalah khairu ummat, sebaik-baik umat. Dikatakan sebaik-baik umat itu yang mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan iman kepada Allah. Nah, kalau seandainya orang Yahudi mau beriman, lah karena khairullah. Ya. Banyakkan mereka itu fasik, sedikit sekali mereka yang beriman. Ya. Nah, ini kira mestinya wong iwan itu ojo ngerti sembahyang tok mulai sembahyang mulai munafik nih. Gak seneng Quran itu.
Sing muni gak seneng Quran iki sinten? Nggih Gusti Allah dhewe. Saya nyata sama maca surat Songo ayat 104 niku 120. Nek wong munafik iki krungu Quran gak seneng, ngenek-ngenek kancane, kon tambahi mana rek ngaji-ngaji. Ya, iman tambah. Tapi orang mukmin bergembira dengan adanya turunnya Al-Qur'an. Buat napa? Dan kalau bila diturunkan wajibkan menjaga mereka ada yang berdatang. Siapa lalu ini kok ambek nyek ngoten, Pak. Sapa rek tambahi mana rek? Terus turunnya surat ini ada pun orang beriman maka surat ini menambah iman dan memberikan berkat. loh. Nek turunnya ini wong iman kalau dengar mereka iman tambah dan mereka bergembira. Namun tentu masih tunggal. Coba munafik. Dan ada pun orang di dalam hatinya adanya diri maka dengan surat itu akan menambah kehadiran mereka yang telah ada. Dan mereka akan masuk dalam keadaan Ya, naudzubillah. Makanya kula bolak-balik sanjang. Sing diperintah nombelo Islam ulum agama niku wong iman. Belajar Quran niku wong iman. Wong munafik digawe napa sih sampean golek sak Quran iki ana perintah napa? Tobat tok. Tobat tok. Nggih. Cuma ngoten kan ngene surat Al-Imran surat An-Nisa ayat 145 146. 145 wong munafik itu paling neraka bawah. Terus 146 kecuali orang-orang munafik yang tobat. itu orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari mereka. Dan kamu tidak akan mendapat salah walaupun bagi mereka. Terus Kecuali orang-orang yang bertobat bagi diri dan beriku pada agama Allah. Dan dengan beriman menyalakan agama mereka dan Allah. Maka mereka yang bersama-sama orang yang beriman. Dan itulah Allah akan berikan balasan yang besar kepada orang yang beriman. itu baru, makanya perintahnya perintah tobat. Mboten enten wong munafik kon apa jenenge nulung agama, mboten enten. Nek sembahyang dirangan, sembayange krono apa? Jadi sing ngene masyarakat mriki wae umum lho nek Indonesia. Wong sembayange kaya apa wedine mate kali sembayang. Niku tok. Nggih. Salah satu contoh nggih, ngene Banar. Tahun pinten terjadi orang enggak sembahyang, tak sembahyang ya mutin. Oleh nopo, tak sembahyang belas ya. Barang gak sembahyang ngoten niku. Akhirnya nopo, laporan enggak sembahyang itu kan sumpah ke keluarganya. Akhirnya laporan ke kecamatan, terus dari pihak kecamatan mutin dicukup. Ya, karena mutin tidak bisa melaksanakan bukan. Padahal mutin ini sama persen Pak mutin itu. Iki karane londo iki. Mudin iki sapa? Mudin, penegak agama asli ini. Moten wis bener iku mung sajane, wong gak sembahyang disembayangi. Nah, terus wong mriki berhubung timbang gak disembayangi, sing enak sembahyang erek meneh-meneh mate cek ana sing nyembayangi. Dadi wong munafik iki sembayangi perkara ya wedi gak disembayangi. Yen niku tok wedi. Ya. Apa malah nek sampeyan maca surat Swidak 3 ayat 4. Kula sampeyan kon hati-hati musuh munafik, hati-hati. Surat napa Swidak 3 al-munafikun ayat 4. Nek ndelok potongane ojo kuwatir. Dan orang munafik tidak kira ada boleh Napa kau isim kesandar? Napa? Ya wit kan oyote jadi waktu mau munafik kan wit kan oyote artinya dia koyo Islam tapi gak punya akidah. Ya terus begini. Oh, jadi dia ini nyongko setiap omongan mesti nyindir awake. Jangan mesti nyindir. Ya, terus itu maksud sebenarnya. Terus fakdaruhum, hati-hati terhadap mereka.
Ini saja nih ayatnya munafik ini batang Quran. Ya, nah ini kenapa? Jadi wong sembahyang tok ini masih munafik. Mestinya wong iman ini ngeten coba. Wong iman itu yang nak Quran dibaca dipelajari, malah seneng. Ya, ciri ini gak usah akeh. Kalau sampai misalnya gini, delok surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat 8. Ayat 2, 3, 4 tuh. 3 ayat iki mau nuduhno bahwa munafik sampai gak ketok. 2, 3, 4. Coba. Terus. Kan? Itu orang iman nih ngoten nek diwacana ayat ngono iki. Ya, disebut asma Allah, gemetar hatinya rasanya. Kalau sampean aja caca gemeter ngene. Kok perlu lutung. Ada gemeter. Ya. Kemarin sing muni adek Rasulullah zaman sini waktu tentok bacaan di anu wong. Nggih, enten mriku karepe nak pinjal tolong nang kono tibake kono taman musuhi. Nggih. Mari musuhi, mari ngono. Kene kok aku. Ya. Nabi kalau ditinggi-tinggi ini, Muhammad, ini apa ini? Pedang ini? Ya, nek pedang ini tak kena ini. Kira-kira siapa sing bela satu? Ya, mau tening Nabi muda Allah mana rotok pedang. Ya, ganti dicekel kalau Rasulullah. Ya, iki apa ganti diwali? Nek pedang kon takkan ki apa kira-kira kon? Ngomongnya ngeten, innaka akhun karim, ibnu akhun karim, sama saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia, ngelam-ngelam. Bicara ngono wis kula sampean kira-kira mangkate dipateni sampean nggih, gak ana pedang. Ayo apa iki? Bareng dadak saiki ganti pedang roto sampean cekel. Nek cekel, ayo sampe sing nolong kono iki ngene. Mbok sepurane. Wis gak ada sepur-sepurane mesti diantem ae. Lha saking Rasulullah memang akhlaknya orang yang paling mulia. Ya, ngono iku sik sampe ngoten. Dadi wong munafik iki, ya Muhammad innaka akhun karim, ibnu akhun karim. Kamu saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia, ngelam-ngelam ngono. Enggak Rasulullah menembak, enggak telem tak patil kan gitu. Jadi disebut asma Allah itu gemetar. Nek dibacakan ayat semakin tambah imannya. Iki mbok nek dibacakan ayat tambah banter mulai ini. Mulai ini sing banter iku kuwatir krungu. Ya. Nggih, nek kuwatir krungu. Mulai sing banter cekak krungu. Ya, ada sembahyang tok. Sampeyan sembahyang tok ngene iki wis dinyatakan oleh surat Al-Asr rugi. Rugi. Ana Gusti Allah muni rugi. Pokoknya Quranan rugi, khusron, khosiron, aksarin, rugi. Ini kebetulan sing selamat. Buatan selamat, rugi buatan selamat. Contoh misalnya surat apa? Surat ini surat Munafikun ayat 9. Surat Munafikun ayat 9. Apa surat Munafikun ayat 9? Ya ayyuhalladzina amanu atulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kira-kira paham sampai ini apa nang ayat ini apa paham ini? Wahai orang-orang beriman, janganlah urusan hartamu, urusan anakmu melarikan kamu dari zikrullah. Paling pahaman sampai ngene, pokoknya aku gak tahu sembahyang kotor, sembahyang mesti jamaah, aku subuh tambah jamaah.
Gak ngono. Sing maksud ayat niki Pak, wahai orang-orang beriman, jangan sampai urusan hartamu, urusan anakmu itu melupakan kamu dan mengingat Allah. Artinya kau nek ngurus harta, ingat toh aturan Allah, cek jatuh pada yang haram. Ingat Allah niku ngoten karepe. Nek sampean pahami ngene, ya wong iman, ayo sampai urusan nyebut gawe usah lali sembahyang. Sembayange sih gak lali. Ya tetep eling, cuma waktu nyambut gawe lho gak eling Allah. Artinya aturan Allah haram halal wis gak ngerti wis, terak wis. Dede anak yang ngono. Dede anak gak mengingat Allah, berarti napa? Pokoknya umumnya wong pokoknya dididik meneh-meneh dadi anu dadi polisi atau dadi anu. Iki jenenge tujuane ngrone iku termasuk melupakan ayat Allah. Ojo berarti ngene, wah aku gak tahu masih ngurusi dunya. Sembahyang gak tahu kode, nek kode gak. Cuma golek dunya iku gak eling Allah ini berarti ngawur. Ya, didik anak gak eling Allah berarti ngawur. Kok ngawur sih Pak? Mulane di sekolah cek iso nyambut gawe meneh-meneh. Cek iso gawe sejahterané awake. Kok ngono? Wong dikandani sampean bolak-balik. Niatnya kono anak nek tujuane iku donya. Gak mampu swarga. Sing muni napa ayo nyata. Surat napa sing muni ngono? Ayat 16. Napa? Barang siapa menjadi kehidupan dunia dan perhiasannya, nanti kamu berikan pelajaran semua salat berkata di dunia semasa-masa dan berikan dunia tidak diberikan. Itulah orang yang melakukan suatu dasar kembali mereka dan sia-sia di dalam apa yang telah dilakukan. Sehingga dia terhadaplah akan telah melihat. Niku berarti kan Rasulullah telah memberikan petunjuk. Man ta'allama ilman, ini dari Nabi, mimma yubtau bi wajhullah, yang mestinya niatnya mencari ilmu itu adalah untuk mencari ridwan Allah, tapi dia la ta'allamu, dia tidak mencari ilmu illa yusiba ghardad dunya, kecuali golek ilmu karena tujuan dunia, materi, penggawean. Napa? Lam yajid yaumal kiamati arfal jannah. Besok ini akhirat gak mambu swarga, mambune tok gak. Mlebu. Mau mambu gak ada. Niki salah, sing wong tuwa ngarano ngoten iki salah. Sampeyan karo tobat ae. Iki ana aku ben karepku ngene-ngene. Sampeyan ndelok winganan itu acara apa? Ngobrol perkara iman ini TV Pak. Ayo. Waktu sin diundang Ustaz Wijayanto. Ayo arek umur 6 tahun setengah. Polikur justru apa? Marung sing arek loro meh padha nek koyo kembar. Situ jeneng Ahmad, situ jeneng Romanto. Niku tahu diundang pemerintahan Rusia. Ya, untuk tahfidz Al-Qur'an kelas dunia. Umur 14 nih. Ngono iki kok. Mari ayat di ucap Wijayanto. Coba anu sampean teruskan. Saya mengatakan gini. Nggih. Muni ayat terus mau diterusno, mari diterusno terjemahane bahasa Indonesia apal, bahasa Inggris iso. Terjemahan lho bahasa Indonesia iso bahasa gak ngono tok ya apa ceritane. Nek delok wong-wong iku wis nyatut lali apa maneh gak nyadar. Ya apa ngene iki apa kok cek budek ya ini lho kan jenenge Situ Ahmad Situ Romanto. Terus yang digendong karo pembinae Muttaqin iku mau 6 tahun setengah mulai terus ya bal kula dhewe apa carane ya marang ditakoni ambek Pak sama Pak Ustaz Wijayanto. Jadi coba sampean terusno sih ya sampean terusno ya balakat yasana wis isen terus ngoten niku wong loro iku kemana wong loro sungguh kamu mudahkan Al-Qur'an lidzikri wa ilmin mudzakir. Sungguh kamu mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Apakah ada orang yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an ini?
harus ditulis. Ini surat apa Mas? Surat Qaf ya. Oh, surat Al-Qamar. Surat Qamar ayat berapa saja ya? Itu 4 kali. 1 ayat 17, 2 ayat 22, 3 ayat 32, 4 ayat dulu. Ini juga anaknya wong iso ini terus ngono liyane kok kecil nemen-nemen ning. Ya. Yo lali tapi aja nemen-nemen kok sejare. Kenemen enggak ada. Ya. Kecil nemen ini kok iso kula ndelok. Ada arek yatim kabeh telu yatim sing umur 14 niku yatim, masih sing digendeng 6 tahun setengah niku yatim. Cuma heran kula ambek Quran iki kok anu nih. Padahal masyaallah oh ya. Halaman berapa? Langsung halaman Quran nomor pinten ngono. Napa? Langi halaman keberapa, baris keberapa ini apa? Ya. Lah terus wong-wong ini kok iso nemen ngono. Kadang-kadang aja cacat ngono. Jadi wis mari nyadar ngono ya gak ono. Ngono cak iki opo iki? Kok cik nemen ning. Ya, nemen nih. Lah saiki 14 tahun hafal Quran kabeh niku. Ya. Napa? Soalnya ini hati memang gak tulus karena ridho Allah. Rupanya itu hari hati kan agak ditarik sampai pembinaannya apa? Mutakin ini. Terserah setelah kamu hafal Quran, jurusan nanti SMA terus kemana, kuliah kemana, jurusan dokteran boleh jurusan pokoknya hafal Quran. Ya, lu ngoten nih. Kadang-kadang pulang dulu. Wong-wong iki anu, sing keci aduh ya. Nek adong gak apa-apa, waduh. Ya, kira kan tulisannya waduh iki opo. Ya. Anjen gak pate maca Quran. Kok gelem maca Quran ya siji. Ya. Kula wong ngene. Kuwi pondok Mutiara. Iki ilmu niku momoan cetahe. Dadi sak masjid sak mlebu maskeran rapet-rapet ngoten. Ya, lah kula mboten kula atu pun enten nggone kursi kula. Are ngoten barengan. Gak ngono sampean kok wancet ngene ae. Gak tau urus surat 6 ayat 17 ta. Surat 6 ayat 17 iki jane wa yam sasqallahu bidurin fala kasifalahu illa hu. Ya, kalau Allah menimpakan bahaya, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Dia sendiri. Kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Boyo ini nggak kalau cek malaikat tak selipi ayat ini, ya tak selipi. Orang bersyukur Pak unsur 3, unsur lesan. Rasulullah mengatakan bersyukur alhamdulillah. Terus yang kedua unsur hati, jinan. Surat 16 ayat 53. 16 ayat 53 ini jelas. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Jadi kalau Allah apapun nikmat yang ada pada kalian itu semua milik Allah. Dititipkan kepada kamu sementara, nanti Allah minta tanggung jawab. Kalau kamu ditimpa bahaya, kepada Allah lah kamu minta selamat, bukan kepada WHO. Muni ae mon bapak, ya nu kan ndak dengan. Ya, pasti nemenin. Kula sanjange masjid saya itu Pak ya, sampai saya beritahu. Mulai 20 April tahun 2020, ya mulai corona. Itu vaksinnya cukup satu hadis saja. Hadis dari riwayat Muslim yang ditulis oleh Syekh Zakaria bin Sharaf An-Nawawi halaman 311. Vaksin itu doa wis. Ya. Rasulullah mengatakan Muhammad sama kaum fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah. Berkumpulnya apa? Yatluna kitab Allah, membaca ayat Allah. Tidak saja membaca, tapi yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajari isinya di antara mereka. Kecuali apa? Illa nazalat al-musakinah. Allah menurunkan ketentraman. Allah jiwanya tentram, imunnya tinggi. Yang kedua adalah wasyamur rahmah, ditutupi dengan rahmat Allah. Masa sampai ditutupi rahmat Allah sifat dia. Asing duwe virus saya Gusti Allah sih.
Baru yang ketiga, hafathumul malaikat mengelilingi mendoakan. Yang keempat adalah wala karaufi man indah, orang itu akan viral di langit. Ya, ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah betul enten sing kena corona niku. Ya. Saya ucapkan jidik-jidik ngoten menten kurban telu sing mati. Saya ucapkan adik wong adik baris adik rapet mbok dhuwur ngono kan sing biasa maskeran. Mosok bae maskeran mosok enggak maskeran apa to apa sih. Lah keluar aku nek maskeran niku amban gak enak. Soalnya tak pada nombek Rasulullah SAW mengatakan la tatanafas fil ina, ojo ambokan ngene wadah. Artinya apa? Nek sampean wedane panas ojo disebul. Sebab nek sampean sebul iku mesti mengeluarkan sesuatu yang bahaya. Lah itu wujudnya culno sesuatu yang bahaya itu cek dijukuk wit-witan. Lah wit-witan ijol nggae kula sampean sing enak. Sampean sampean tutup bulet ta kono. Ya. Akhir kena keyakinan sing gak kuat niku. Ya, kalau keyakinan kita kepada Allah kuat, Allah harinya doa cari Gusti Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku apa jare penyangkane kawulaku nang aku. Nek penyangkane kawulaku tak lindungi temen. Ngomong ikhtiar mak. Ya, ikhtiar mengharap Saudi ae ngono. Arab Saudi ya salah ya apa? Wis terus nek raja gak ilok ya gae. Raja gak ilok itu ditetep, makane ya katut ae. Ya, nah niki lah Pak. Tadi kalau sampean menanamkan keyakinan seperti ini, misalnya sampean kalau Rasul mengatakan Allah meliputi menaungi dengan rahmatnya. Terus Allah menurunkan ketentraman dalam hatinya. Terus misalnya malaikat mendoakan, puji Tuhan malaikat sih mir doa. Lah nek mir itu sembarai marang kena. Mir bulan kalau aturan pemerintah vaksin kedua tadi kan kepeksa. Vaksin kedua ini ulang pun keliwat 6 bulan saja ini butuh boyen. Berhubung jaringan adik sing terlambat itu wajib mengulang mulai pertama lagi. Ulang malah pulang ini, aku gak ada vaksinnya, sama kayak surat ya wes, gak ada vaksin. Suratnya dari Kulo Joko, Selasa ini dari Kulo Joko. Ya, jadi nggak gila. Memang keyakinannya wong lemah keyakinan ini sebenarnya diantaranya adalah omongnya Allah apa itu mesti kudu diyakini, omongnya Rasul apa diyakini kebenarannya. Ya. Mas kan sak masjid apa nek ndelok danane masjid Pondok Mutiara Pak. Laporane keuangan sampai 1,6 miliar. Ya, 1,6 miliar. Tiap minggu ini pemasukan pinten? Paling enggak 5,5 juta. Sak minggu nih Pak nenek. Jumatan. Tapi ya sembahyang dong. Nolong agama gak tahu. Lo marani kan bareng ngono jare. Malah semerap besar jare. Sampeyan gak nulung agama, kok nulung agama. Ya. Makane wong iman itu ya nek takwa itu nek diartikan sing umumi ngoten niku biasane melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah wis bener, cuma prakteke. Wong isame prakteke sing perlu salat. Ya, jamaah, baru mungkin Jumatan, nek Ramadan poso, yang duit haji, terus perintah Allah kok beloi sami iki. Mboten merah, oleh garu oleh apa? Enjene rada dulu seplete lah. Perintah ono ngene surat sudah loro, ada ayat 14. Niku akhirnya gak ngerti nek niku kewajiban nolong agama itu adalah kewajiban orang mukmin. Kalau anak sampai ini kewajiban nolongi gara-gara apa sih? Rasulullah SAW ngelingno peringatan Rasul kepada kita yang dimuat oleh Sunan Abu Dawud dalam musnadnya. Yusiku antada alaikum umam. Hampir pasti kamu nanti akan dikepung oleh umat. Artinya orang Islam dikeroyok oleh umat-umat yang lain. Ya, kama tatada'al uklatu ala qasatiha. Koyok hidangan makan dikepung karo jago-jago makan, sikat habis. Ya, sampai sahabat heran, ya Rasulullah,
amin kilatin nahnu yauma idzin Rasulullah. Napa jumlah kita di Rasulullah kok dikeroyok sama kayak ini? Jadi Nabi bilang, enggak, wal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu pada saat itu jumlahnya mayoritas. Tapi harus saya kayak untuk banjir. Ente nak untuk anak nisor itu, untuk mesti ndukur kowe yo. Ya, tapi ente tapi ini wala anzi'anna min qulubi adwikum ma'aba. Allah mencabut rasa takut di antara musuh-musuhmu. Sementara wala yaqdifanna fi kulli Allah meletakkan penyakit wahan dalam hati. Napa wahan itu? Hubud dunia wa karatul. Cinta dunia takut mati. Niki faktanya niki. Nah, wong ngerti ini kewajiban nolong dengan apa? Dengan dakwah dan jihad. Nah, dakwah ini pun kula aturaken. Dakwah ini sakjane Pak nggih. Itu kan bentuk menolong agama. Dakwah ini kewajiban sapa? Kewajibannya wong iman, lanang wedok wajib. Ya. Ngono kadang-kadang gak ngerti nek ngomong wajib pokoknya aku garu. Ya saya garu ae enak. Nek garu enak, garu enak tok itu. Apa? Mboten semerap dari Allah kula. Ya wis ngono ae. Gak ngaji. Nggih, pokok mboten semerap. Dibahas mboten semerap ae. Ya nek ana donya mboten semerap iki garu terus ana kan garu mboten semerap terus. Dadi apa ya? Ya, lah pelanggaran dakwah niki Pak, kula sampean kudu inhiraf an ghayati dakwah. Pelanggaran dakwah niki terjadi karena apa? Menjadikan umat itu porak-poranda. Cok ustad mengajar fanatik nang golongane dhewe-dhewe. Kok wae ngoten iki kula ndelok sing Salafi, sing LDI, sing sapa ae. Kok wae ngajar fanatik nang golongane iku gak ilok haram. Nah, nek pun ngajak penyimpangan dari tujuan dakwah, akhirnya terjadi umat ini menjadi kelompok-kelompok sulit disatukan. Sampai kalau ingin nulis hadis, ya, hadis ini waktu kalau ketemu Pak Alika almarhum, ya, dari Amir bin Sa'id dan Sauban, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuatir nih, sa'altu Rabbi, terus Nabi, aku minta kepada Tuhanku salasan 3 hal. Fa'atoni sintaini. Akhirnya aku diberi oleh Allah hanya 2. Fa'atoni nggih 2. Ya, famanani wahidan sing 1 udah diberi. Jadi njaluk 3 sing 2 dituruti sing 1 gak. Napa siji? Sa'altu Rabbi Allah yulika ummati bisinin. Aku minta kepada Tuhanku, ya Allah, jangan kau hancurkan umatku dengan kemarau panjang sampai kentean kurang banyak jangan. Terus fatonya dikei yang bisa Allah. Terus yang kedua, wasa'altuhu alla yuhlika ummati bil ghoroki. Saya minta kepada Allah, jangan sampai umatku niki dihancurkan karena tenggelam. Fatonia dikasih saya. Sing telu gak dikasih, napa? Wasa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum amana'aniya. Saya minta kepada Allah jangan sampai umatku ini permusuhan di antara mereka sendiri. Famana'aniya, saya masih tidak diberi. Iki sapa sing salah ini? Rata-rata salah mubaleke gak karo ilmune. Pokok ngejak nang golongane jare wis iku wis tepak tok ae. Cek engko jarene jamaah. Mbok cocok tok ustaz wis cocok pas pancen. Pas apane? Pas kesasar. Ya, mesti ngajak itu udah ke jalan Allah. Mesti ngoten. Makanya saya Pak Santo sampean enggak ada prinsip dakwah sing nate kula bagikan buyen. Nggak ada. Soalnya ini rupanya gak gampang kayak layangan. Soalnya gak sak lembar. Ini sak lembar itu khawatir kayak layangan aku. Ya, kayak contohnya misalnya hati-hati masalah iman kita ini sak lembar. Tapi prinsip dakwah ini kemudian sak lembar. Napa? Mboten. Sampean pun tahu dah.
Masuk kata. Napa? Niki kabeh nek salah petang lembar. Nggih. Lho nek niki kuwatir gak digawe layangan nek niki soalnya di situ-situ gak enak. Nek misalnya sak lembar kan siji. Loro. Yo papat lho. Papat iki kula gawe ini kula tahun piro niku? 2009 nek salah. Ya, 2009 pun kula enten iki. Soale napa? Kula delok masyarakat iki. Apa sih wong LDI fanatik LDI? Salafi fanatik Salafi. Ya, contohnya fanatik Salafi nggih. Kula nang Cangkring iki. Sak Cangkring biyen mboten ada masjid, sing isi ngaji pulau nang omah. Begitu enten masjid, bon ya dianu Salafi yang beriku. Salafi moro-moro mboten nyopo kali kula belas. Ya, kula nggih baris ngeten iki. Ana pinggir lor dhewe. Lor dhewe niku kula mepet, cek kurang kira-kira wong loro. Wong loro niku akhire ana wong teko wong Salafi cah murid kula situk tok. Lho ngene bene ana iringane mboten niku. Ya moro baris dhewe ana mburi. Padahal salat ana ijen ngono iku jare Nabi. Lah salat jamaah gak ijen gak. Ya mesti aturane nek ada ijen mburi niku kudu paling gak narik sing ngarep mundur. Nek ana ilmune. Nek sing ana ngarep sampean tarik nang mburi kan ilmune iki sembayang wong gudhong sembayang. Ya, dan ini lah kula ndelok niki. Makane niki enten ghayatul dakwah, enten definisi dakwah, enten ghayatul dakwah, enten inhiraf an ghayatul dakwah, terus enten urgensi dakwah, terus enten napa? Niki jenenge niki tentang masalah napa? Enten masalah tabiat dakwah. Jadi ada dakwah, ada tabiat jalan dakwah, ada ghayatul dakwah, ada inhiraf an ghayatul dakwah, penyimpangan dari tujuan dakwah ada 1, 2, 3, 4. Mari ngono enten namanya urgensi dakwah, pentingnya dakwah itu apa? Paling enggak kalau sampean lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Nggih, sampeyan gak tau ngongkon-ngongkon wong blas. Iki aja ngono rek. Nurut contoh Nabi kan gak oleh ngene. Sampeyan mboten meneng tok ae ngono. Mbayang mulih, insyaallah dilebokno. Kira dilebokno ndi. Dilebokno ndi. Dan ini lah kesalahan yang mana. Jadi ternyata Salafi sing salah iku ustate. Ya, wong LDI sampean tekan. Nggih. Tapi untungnya LDI napa? Kula nek mengko teko mantren ana iki ndelok ning gapurane. Ana tulisan LDI bar mengko mboten iwu. Ya, baru kene enten iki. Ojo nganggung niki panah LDI. Antu putih LDI, rada lodong dede. Ya, luduh. Ya apa. Dadi sing salah niki penyimpangan tujuan dakwah niki sing salah mubaleke. Kan mubalek mboten mikir iki fanatik golongan apa enggak mboten pokok bolone akeh mun seneng. Ya. Padahal fanatik golongan iki nyacak ngepek pirang ayat niku 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat ae. Ya, coba 6 ayat. Al-An'am 159. Niku mawon ketok wis. Wis gak ilo wis. Napa? Surat 6 ayat 1 saya kesama. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad. Atas mereka, sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Oh, ini saya wis ketok ngono. Dadi kalau ada orang sampai mencap belah agama fanatik, sampean ndi Pak? Kula nika kebel men. Napa? Kula MD. Muni MD. Gak iso muni muslim gak iso. Ya. Niki ngoten niku wis salah. Marono 3 ayat ngene Al-Mu'minun ayat 52, 53, 54. Nah, Aziz. Al-Mu'minun 52, 53, 54. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah.
Dan sungguh agama tauhid itulah agama kami, agama yang satu dan satu adalah Tuhan. Terus, Maka bertakwalah kepada Tuhan. terus disari. Mereka terpecah belah dalam urusan agamanya. Jadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Terus itu enggak. Biarkan mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Arum 31, 32. 6 ayat berarti ini. Padahal ayatnya jelas masuk Ustaz kau. Mana? Surat 30, ayat 30 sisi 32. Munibina ilaihi wattaqu. Maka hadapkanlah wajahmu. Loh, 30 siji Pak Madris. Munibina ilaihi. Bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakan sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Siapa yang mempersekutukan Allah itu di sore? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Terus, Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. loh, ngene iki masuk karo sih ngomong ustaz iki masuk karo nek ngene bae lho. Kok rumangsa golongane paling mbok sing LDI, mbok swarga ntrontong tok. Sok sing karo ke biyen swarga ntrontong. Mari kok mlebu apa enggak ngono. Jadi swarga ntrontong. Kok diisi? Kamu jangan merasa suci. Iki jare surat Najm ayat 32. Jangan merasa suci. Nggih. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bima yattaqu. Surat Najm surat 53 ayat 32. Nisor dewe nggih. Ayate mburi dewe. Artinya paling akhir maksudnya. Nggih. Terus nggih. 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 Terus ya. Loh, jadi jangan menganggap dirimu suci. Allah yang paling tahu. Lho ngoten ya jane. Lah nek fanatik golongan iki ngoten niku. Apa aja melok aja wis iki wis hebat lho ngono. Kok iso kula mboten alhamdulillah kok mboten tahu ada ngejak-ngejak ngono. Ngejak nang Islam tok ae. Ya. Nah, saniki nek wis umat pecah belah. Sajane zaman Nabi kalau takoni enten golongan ta mboten Pak Adris? Enten, ono Khadrat, ono Aus, ono macam-macam. Tapi dipasang rambu-rambu kan Rasulullah. Napa? La sobiyat fi Islam, tidak boleh ta'assub fanatik golongan dalam Islam. Mosok karo. Dipasang ngoten niku. Lah sakniki enten golongan Muhammadiyah, NU, LDI, Salafi. Gak salah. Cuma sing salah berhubung fanatik golongan iku wau. Kira-kira nek sampean lumpuhno iso rukun ta enggak nih? Saya nyata Muhammad dijak surat 32 ayat 13 iso apa enggak kira-kira? Dijak surat 32 ayat 13 Diwasiatannya kepadamu dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu dan apa yang telah kamu wasiatkan kepada Israel Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan karena Allah. dan janganlah kamu berpecah belah. Terus Bagi orang-orang muslim untuk mengikuti agama yang kamu wahyukan kepadamu. Allah memilih orang-orang yang dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang menyembah. Loh, jadi enten kata-kata kabur al musyrikin matat ilaih. Berat sekali bagi orang yang ada unsur syirik di dalam hatinya. Itu agama yang kamu serukan kepadanya. Berat itu. Fanatik golongan kon bersatu, gak iso. Nek golongannya gak pas.
aku sembahyang adek. Ya koyo misale LDI kebacut yo ana wong njopo sembahyang ngono masjid. Ngono dipel kan bareng. Ono ae ngono. Koyo paling tepak ngono. Nah ngeten ya fanatik sih, Pak. Fanatik golongan itu haram. Ya, sampai Rasul masang rambu-rambu. Laisa minna man da'a ila sabatin. Tidak termasuk golonganku orang yang mengajak pada fanatik golongan. Walaisa minna man qatala ala sabatin. Tidak termasuk golonganku orang yang berjuang demi fanatik golongan. Walaisa minna man mata ala sabatin. Tidak termasuk golonganku orang yang mati karena fanatik golongan. Naudzubillah. Ojo sampai fanatik golongan. Fanatik itu nang Islam. Sing kebenaran mutlak. Nah, jadi penyimpangan ngeten wangel Pak dilumpukno. Padahal membela agama ini mesti enak. Ijen-ijen apa wong akeh? Wong akeh lah, wong akeh niku organisasi sakjane wis bener. Cuma gunakan organisasi-organisasi yang ada ini untuk melaksanakan surat At-Taubah ayat 33. Sini ngoten. Surat 9 ayat 33. Napa? Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama. Walaupun orang-orang musyrik tidak mengenai. Loh, saja nih ngoten tugasnya nih memenangkan Islam. Oh, nah itu menggulna wes, gak apa-apa tugasnya sih memenangkan surat, contohnya surat 88 ayat 28. Yes, itu memenangkan itu mungkin. Surat 88 ayat 28. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya semua agama. Oke. Nah, padahal kata-kata liyudhiro itu tulisannya bodoh, tapi artinya diunggulkan, dimenangkan. Mari situ gas. Surat sudah loro ayat 9. Bisa jadi orang Islam paham ngeten enak Pak. Hati menang orang Islam enak. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disetujukan Loh, surat napa sampean? Ayat pinten? 9. Napa? Mboten waladzi arsala rasulahu. Mboten. Ayat pinten sampean niku? Surat 61 ayat 9. Kan 61 surat. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Jadi kalau sampai ini sakjane ana organisasi, ayo bersatu memenangkan Islam. Nah Islam menang, damai dunia niku. Gak royo ana organisasi dhewe-dhewe. Jadi Menteri Agama kudu bener dedek karepe noto apa? Noto adzan iku ya adzan gek gak apa-apa, sadurunge adzan paling gak dikek waktu 10 menit ngono apa. Karepe bener kok ngomongi keliru. Nah, ngomong keliru suara apapun. Sa-RT nek ngingu asu kabeh muni bareng suara apapun iki sing barake ya dilarang iku jenenge ya jarene wong Arab lidahmu adalah harimaumu karena ilatmu ngomong keliru padha mek kon iku macan muntal kok niku ya nah niki jane salah ngono makanya kalau sampean kan wong iman itu selalu dibimbing oleh keyakinane bimbing gak sampe ngono ngomongnya bleset ngono. Menteri Agama ya Pak. Moro langsung aja ngorok. Ini saya minta Presiden untuk memberhentikan ini. Akhirnya Bibi Ansor melo melawan masa musuh Roy Caipan Demokrat sing lapor ini Indonesia gampang kisu. Ini masih presiden sopo nek sistemnya ngeten pun ada arep-arep api. Wis tak tambah dina tambah nopo. Lengo gak beres, kedele gak beres, daging gak beres, saiki LPG gak beres, bareng ngono saiki bensin. Mulai gak beres. Akhirnya sing terjadi kemiskinan, Pak.
Nek kemiskinan sama tinggalin nanti. Pilihannya hanya satu, Islam yang bisa menyelesaikan. Karena din menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, apa din itu? Din itu adalah nizamun kamilun syamilun yu'aliju masakil hayat jami'ah. Undang-undang Allah yang sempurna, yang universal, yang memberikan solusi dari seluruh problematika kehidupan. Mengenai kulon anak Madiun Belo Erick Thohir ini kena COVID Erick Thohir padahal ngerti Belo ki orang sih Belo siapa jadi Cak Imin wes kan golek pemimpin ya apa selama sistem tidak sistemisasi jangan berharap akan beres. Gusti Allah tak gelem kalah ya Gusti Allah jadi kalah no. Nah ini kula Pak jadi tambahan kula sampean kewajiban dakwah niki mosok oleh-oleh wong situ-situ ka oleh. Ya. Wong bangeran golek wong situ mosok ka oleh. Nah. Iku cae salah fanatik ini gua saleh. Sebab nek fanatik gak iso objektif. Wong fanatik kan bisa jujur sih. Masa saya kejujuran sampean sih sampean seneng ngomong wedok biyen bojo sampean dikongkon nang dia gelem masih udan-udan jam 11 bengi kon tuku mie nang tulangan masih ngono gelem saiki wis kapan saya seneng jam 11 mau tuku mie udan bisa kira-kira napa kira-kira ya, uang ini kadang kena penyakit fanatik itu cinta berlebihan. Cinta yang lebih hanya boleh kepada Allah, kepada Rasul, titik, wis. Mboten orang nang liyane. Nggih. Cinta nek liyane kok iku polan aja. Nggih. Soale napa? Nggih. Sebab wong cinta niku kan mereka kadang gak cinta marang walik niku. Ya. Makanya jari syair mengatakan di hadis ahbib habibaka haunamma cintai kekasihmu sekedar saja asa ayakuna baghidaka ya mama boleh jadi yang kamu cinta itu menjadi orang yang paling kamu benci. Makanya senengi ojo pol-pol sing seneng pol itu dan wajib hanya kepada Allah dan Rasulnya. Oke. Pun moga kita teruskan udan sampai moga kali tekon ini. Sama nudan kira-kira dibandingkan Al-Baqarah 114 ya apa kira-kira kacek sak pinten? Mboten sama maca Al-Baqarah 114 kacek pira kira-kira? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Nah, Aziz 214. Apakah kamu mengira? Atau kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu Tuhan seperti yang dalam di alam orang-orang terdahulu. Mereka melakukan penderitaan dan goncangan dengan berbagai perubahan. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kapan pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Allah. Kenapa? Sesungguhnya pertolongan Allah. Itu sampai saja ujian Gusti Allah. Kapan saya nemen? Ono Covid ngene jare nemen, gak nemen. Piro Covid ini sing tepak sing nyekel duwe peranan. Yo apa tambah sugih. Nah, pun monggo kita terusaken ayat 48. Nggih, ayat 48. Niki unine napa? Wa idza du'u dan apabila mereka diajak untuk taat, untuk patuh ilallah kepada Allah, kepada hukum Allah, wa rasuli dan kepada rasulnya, liyahkuma agar rasul memberikan keputusan bainahum di antara mereka dengan Al-Qur'an. Idza fariqun tiba-tiba sebagian dari mereka mu'riduna berpaling. Itu ono wong iman itu dijak misalnya diajak kepada hukum Allah, hukum Rasul, idza fariqum min berpaling. Ya, terus ngoten niku. Ya, terus di sore
Wa iyyakum lahumul wa iyyakum lahumul haqqu, dan apabila keputusan itu manfaat bagi mereka, lahum manfaat mereka, apal haqqu kebenaran, jika keputusan kebenaran itu memberikan manfaat kepada mereka, yaitu mereka datang ilahi kepada Rasul mut'imina kali taat. Nah, ada keputusan ada yang untung nawai, oh cek waten pun rotator Rasul. Nah, ada ngerugi nawai, oh nisar niki. Ya, ini umumnya padahal wong iman ini kan betul ngoten, Mbak. Wong iman itu bolak-balik kula teraken. Wong iman dengan Al-Qur'an itu dengan syarat iso nrimo 3 ayat sak Qur'an itu. 3 ayat wis gak berat belas wis berarti. Napa? Lali. Napa telu niku? Aku tak baca. Napa telu niki? An-Nisa 65. Terus An-Nur 51. Terus Al-Ahzab 36. Sakjane iso ngono wis mukmin temenan iku. Ya, sing paling kroso iku ngene Al-Ahzab 36 niku. Ya. Jadi kalau ada 3 ayat sudah bisa terima, berarti semua Al-Qur'an bisa terima gitu. Nah, adik sholat gelem ngaji gak gelem ngaji Quran gak gelem bisa aja. Jadi orang iman ya sebagai yang munafik sing cocok itu. Ya. Pun ya, tadi telu nih bisa mencerita ini. Pokok apa An-Nisa 65, terus An-Nur ayat 51, terus Al-Ahzab ayat 36. Cuma sing ngandung resiko nek ndok sejarah ya Al-Ahzab niku. Ya Al-Ahzab niku rada berat iku memang. Ya, pun. Ya, jadi apabila keputusan itu kebenaran ternyata menguntungkan mereka, mereka datang bergegas kepada Rasul. Pun kalau taat Rasulullah, saestu taat, iya boleh yang enak. Ya. Tapi nek oleh putusan gak enak, gak gelem. Terus Allah tanya, afi qulubi maradun, apakah di dalam hati mereka ada penyakit? Ya, apa dalam hati mereka ada penyakitnya? Amir tabu atau mereka ragu, ya, ragu terhadap keputusan Rasul, itu ragu mereka. Am yakhafuna, atau mereka itu khawatir ayakhifallahu alaihi wa rasuluh, apabila Rasul itu Allah dan Rasul menyimpang atas keputusan yang diputuskan ini. Ya, nah keputusannya Allah dan Rasul nyimpang dikuatiri ngono. Padahal Allah dan Rasul tidak ada keputusan Allah dan Rasul nyimpang. Seluruh keputusannya adalah kebenaran. Ya, makanya Allah mengatakan apa hati mereka ada penyakitnya? Atau memang hati mereka ragu, keimanan mereka enggak kokoh, ya? Atau mereka itu takut apabila ayakhifallahu alaihi wa rasuluh, apabila Allah dan Rasul menyimpang atas mereka, menzalimi mereka, merugikan mereka. Bal sebenarnya ulaika mereka yang berpaling dari ketentuan Allah humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim itu istilahnya apa? Wat usya fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, kopiah tekengan itu ungkap itu boleh. Ya, sepatu disuwun rendah dolim. Mestinya wong ibadah nang Allah nganut gak nganut itu dolim. Ya, mestinya wong patuh pada Allah dan Rasul tapi gak patuh. Niku jenenge dolim. Ya, itu tandanya dolim niku. Karena napa nek surat Al-Ahzab ayat 73 nggih. 72 apa 73? Al-Ahzab niku enten zaluman jauh. Al-Ahzab ini surat 33 ayatnya 72 misalnya. Inna aradna al-amanata ala samawati wa ardh. Oh, nanti sesungguhnya surat Al-Ahzab surat 33 ayat 72. Loh, surat apa sampean? Oh, 72 kaca petang puluh yang belara. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada kalian dunia dan gunung-gunung. Tapi semuanya tidak bisa memikul amanat itu.
Nggih. Nggih. Ya. Niki kan Gusti Allah ngene, dicoba Gusti Allah. Agama iki tak kene gunung. Ya apa gunung? Sanggup, Pak. Kau nek patuh tak kayak kebahagiaan, kau nek gak patuh tak kayak azab. Wah, mboten Gusti Allah, mboten sanggup kula. Langit mboten sanggup, bumi mboten sanggup. Sing sanggup menungso. Nah, menungso ini akhirnya zaluman. Nek zalim iku ngani ngoyo, nek zaluman nemen ngani ngoyone. Dihadapkan dengan larangan, wis terus larangan. Nek kok langgar dilebokno neraka, dilanggar iku jenenge zaluman. Ya, marang ngono jaulah. Jaulah niku jahil bodoh. Nek jaulah buok. Napa nek cara Jawa? Kirangan tulisannya piro, une piro, goblok. Goblok ini apa? Wis nek perintah ku nek dilakoni dileboni swarga. Gak gelem lakoni, iku jenenge goblok. Ya, menungsane jane ngono. Mangane nek mlebu mendroko. Mengko nek sono akhirat kena surat Naba ayat terakhir jare ngene. Wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, dadi lemah enak wis kan. Jadi lemah kan mesti dadi menungso. Ya. Makanya kalau sampai sing gak roh niku Bang. Nek delok surat Fusilat ayat 20. Coba surat Fusilat surat 41 ayat 20. Niku sing ngomongi tangan ngomong, kulit nyangseni, niku kabeh nyangseni. Ya. Nama surat Fusilat ini surat 41 ayat 20 ngoten. Wa yawma yuhsyaru ada Allah. Ayat 20. Nek macane sing cocok iki ayat 19. Terus apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan tubuh mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, itu ayat sekor protes Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kami yang pertama kali dan hanya jadi kalau sama misalnya surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari nanti di akhirat sing lambene kano belunge iku tak kunci. Nek lambene dikunci, wa tukallimuna aidihim, sing ngomong nang aku tangane. Ya, wa tarhadu aljuhum, disaksikan oleh sikile. Bimakan yaksibun terhadap mereka. Jadi kaki tangan itu semua jadi saksi untuk kita. Ya, nggak cari ini. Nah, pokoknya nyaksinya aku kulit loh. Kulit itu perintah Gusti Allah. Ya, makanya kalau sampai nek akhirat niku kan hal yang tersembunyi sedikit pun. Ah, pun. Terus saniki ayat pinten iki? 51. Innama niku adatul hasr, huruf pembatas. Innama ini cara Jawane mek. Nggih. Wong mukmin, ucapan wong mukmin itu adalah mek. Ucapane wong sing idza du'u ila Allah, apabila diajak kepada hukum Allah ya dan Rasulnya, dan diajak kepada menerima hukum Allah dan hukum Rasulnya, liyahkuma agar Rasul memberikan keputusan di anbainahum di antara mereka dengan hukum Allah, jawabannya mek ayakulu sami'na, kami mendengar, wa atona, dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Niku tok ucapane gak ono maneh. Wong mriki ucapane sami'na wa atona ini ana Jumatan tok.
Misalnya ngene. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ya Nabi radhiyallahu anhu kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati amsit wal imam yaqulu faqat laghut amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah baru sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana biyen. Kula beda, ya ngono iku. Pokoke sampeyan atone ngono masjid iku ya ana ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ngoten niku. Enggak. Wis ngono tok. Tapi kula nek khotbah biyen nyaran khotbah tahun sudah 9. Oh nggih, sudah 9. Teko pondok khotbah sing enten jamaah niku yai kula, Yai Bisri sing nurut kula. Oh, ana madrasah niku. Ya, ana madrasah niku. Bareng ana iku, yo beto angkat ngejer ketok teko speaker bandrok. Walai ngarepe ono yai niku. Biyen. Saniki alhamdulillah wis gadhe ngono-ngonoan. Pak Yai, Pak Presiden, Bapak nek aku kon ceramah ngomong apa anane ae. Perkara sing kena ya iku sing salah. sing mantep ya atine memang iman. Nah, inilah tadi ucapan orang mukmin itu apabila menerima keputusan Allah dan Rasulnya karena yakin bahwa keputusan Allah dan Rasul adalah kebenaran adalah mutlak, dia tidak ada jawaban lain kecuali innama yaqulu sami'na wa ata'na. Ngomongnya memang ngono. Saya taat, saya dengar dan saya taat. Lah orang sing ngomong iki wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang bahagia sebenarnya. Jadi kebahagiaan ini karena orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya napa taat kepada Allah dan Rasul? Kalau sampean yakin apapun keputusan Allah tidak pernah zalim karena Allah itu Maha Adil. Rasul pun juga begitu. Apa yang diputuskan Allah dan Rasul mesti sesuai dengan keadilan. Sehingga kalau sampean kok ngene jenengan. Kok ngene. Lah wong kadang-kadang nrimo sesuatu kadang-kadang nek enak ya iso trimo, nek gak enak kan trimo. Ya, makanya ini ilmu Al-Quran itu wong niku kudune Pak nggih, kudune. Nek ana nrimo gak enak, ojo langsung ditanggap yo, ora bisa kok gak oleh sampe ade, ojo ngono. Nek keputusane enak luwe wong ini ya bener, ojo ngono. Ya, karena dalam Al-Quran itu boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu justru membawa kebaikan. Sebaliknya boleh jadi hal yang menyenangkan kamu justru itu membawa keburukan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kan contoh dalam kehidupan itu sering Mas. Ya, kan kalau contohkan ngeten. Ana wong arek rapi, bapak ini gak semeter nang Jakarta oleh pas kenal arek ndi kenale arek Jakarta itu. Rapi ya ngono. Mari rapi sampai pirang tahun, setahun rong tahun arek gak tau mulai terus moro-moro kono duwe anak sampean wong tuwa nang desa dikondhono Pak niki putune lahir Pak niki tempat jenengno sampean mriki kala ibu nggih mungkin biaya yang pun kuatir kula titipno Pak Lek pun kula transfer mriko sampean budal nang Surabaya Mbak Sepur kula papak ngene stasiun Gambir kapan benjing kira-kira wong dikabari ngono gak iso turu. Ana gak iso turu kok apa? Senenge lah ya aku gak iso bandane anakku ra beli Jakarta kok enak nasibe. Aku diundang pun nggawa awak tok wis sampe anu kok diterno Pak Lene bareng ngoten diterno sing ngeterno Pak Lene niki rupane anu cak meneh budalanmu ae lho. Mari subuh ae wis. Gak sadurunge subuh gak wis mari subuh ae setengah. Bareng budal mari subuh enten pas aturi ya kayak mudun teko motor sepur budal kira-kira ya napa sing dini napa orang ini enjene kon mang salah deh mang bener budal mari subuh kate subuh bareng ana polisi ana ngene waru-waru polisi yang belarang ngurus anake bos lamen ngurus empeng tambah macet kan Marang kepala stasiun salah bisa. Ya, kepala stasiun tak bijaksana. Masa uang telat sak menit iso kali. Tapi goblok lulusan dhisik biyen kepala stasiun iki.
mulai geremeng jam 09.00 ditelepon anake enten pundi Pak ana omah lho kok ana omah ben budal nak wari wis aku gregeten wis anu bareng sore jam 5 berita kereta api dari Surabaya mengalami kecelakaan di Jawa Tengah akhirnya 50 meninggal kira-kira sampean muni apa gantine alhamdulillah untung gak katut aku mang budal ku ya apa lho makmulo sepuri-puri dhisik aja sepuri-puri dhisik ngono iku Al-Qur'an ana jawabane surat Al-Baqarah 216 lho ngoten mesti ada jawabannya karena apa kutiba alaikumul qital wa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diberikan perasaan berkenan padahal itu tidak menyenangkan tapi boleh dijadikan tidak menyenangkan sesuatu padahal itu baik bagi dan boleh dijadikan menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi Allah mengetahui sedangkan tidak mengetahui. Ini pada An-Nisa 19 An-Nisa 19 kan Nabi Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf ain karihtumuhunna asa an taqul shay'an wa injallahu fihi khairan katsira. Ya, pergaulah istrimu dengan cara yang ma'ruf, cara baik. Dene ana sing gak kok senengi, sabar. Boleh jadi ana hal yang kok senengi itu justru membawa kebaikan yang banyak di sana. Allah Maha tahu sedangkan kamu ndak tahu. Itu diantaranya ngoten niku. Ya, gak kodok, gak koyok niki. Ono arek rabi bojone ayu nek masane gak kasinen. Kasinen yo kadang-kadang yo apa ya sepo yo anu. Kok bojone masak ngono gampang. Jangan warung gak usah. Mesti enak. Ngono masak koyo gak kena dirasakno. Ngene akhire teko penggawean yang budaya pegel-pegel. Bene ketambahan gua kena masak nasi mbok rasane wis opo kene. Aja ngono. Jare Nabi mengatakan, nggih, pergaulah istrimu dengan cara ma'ruf wa asiru bil ma'ruf. Jadi pergaulah istrimu dengan cara ma'ruf. Fa in karihtum, kalau ada sesuatu yang tidak kamu senangi, kan ada perangai lain kamu senangi. Gak senangi gini, tapi yang lain ada membawa kesenangan. Barang dituruti Nabi mana ya Allah? Rabi rondo anak situ masa enak mbok cocok itu pegel-pegel hilang bareng pegel-pegel hilang terus biasa itu bayaran sampai tanggal 30 akeh bareng oleh bojo wayu oleh bojo ayu masa enak tanggal 15 duit kempes wis apa iki tamu dhewe dikandani masa enak itu bondone larang. Ya, nah, jadi inilah Quran memberikan jawaban sehingga kalau sampai sebagai orang beriman, kalau ada keputusan Allah dan Rasul tidak menyenangkan, bersabarlah. Boleh jadi di balik ada yang tidak menyenangkan ini, Allah membawa kebaikan yang banyak di sana. Nah, inilah terus ditungkas ayat 52 wa mayyutillah dan barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya wa yakhshallah dan dia takut kepada Allah atas dosa-dosa yang lalu wa yattaqi dan dia bertakwa selama sisa umurnya faulaika humul faizun maka mereka adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan yang kekal di akhirat dunia pun bahagia akhirat pun juga bahagia dan ini dijamin oleh surat Muhammad ayat 2. Jadi surat Muhammad ayat 2 itu walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wal haqqu min rabbihim kafaru anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah kebenaran dari Tuhan. Allah menghapus segala masalah mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi kalau sama ini iman amanu amilu salihat iman kepada Quran kebenaran dengan 5 syarat maka Allah menghapus kesalahannya dan memperbaiki keadaannya. Dan ini janji Allah juga dituangkan dalam surat 16 ayat 97.
Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Ayat 97 surah 16. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sakjane janji Allah kepada orang beriman, asal kurang iman sing bener, imannya bener, bersih dari syirik, tidak ragu istiqomah, insya Allah ngoten niku. Ya, karena orang menyatukan diri dengan Al-Quran memang itu adalah sesuatu yang akan menjamin kita selamat dunia akhirat. Karena kita dalam doa, Allah menjadi Al-Quran di dunia korina, ya Allah jadikan Quran di dunia sebagai korin saya, teman dekat saya. Wafil kubri mu'nisa, jadikan Quran di al-kubur nanti yang bisa menenteramkan hati saya. Wafi yaumal kiamat hujjat wa safiyah, jadikan Quran di hari kiamat sebagai pembela dan penolong kami. Wa alan nari sidra wa hijabah, jadikan Al-Quran terhadap neraka sebagai benteng dan perisai dari api neraka. Wa ila suratul mustaqim manuro, dan jadikan Quran di suratul mustaqim sebagai cahaya. Wa ilal jannati rafiqa, jadikan Quran di surga sebagai teman. Jadi kalau sampean nanti ngomong tentang ngomong sih bentang untuk ngomong loh, kita biar balik-balik kan gak gelem takon ya.